Selanjutnya, langsung kita dengarkan paparan dari aspek regulasi dari sisi Kementerian Koperasi UKM dengan topik bahasan peraturan, kebijakan, dan implementasi layanan keuangan elektronik digital pada KSP dan KSPPS yang akan disampaikan oleh Bapak Pristianto dari Kementerian Koperasi UKM. Insya Allah beliau bukanlah sosok yang asing ya bagi kita semua, sahabat-sahabat BMT dan KSPPS. Kepada Pak Pris, kami silakan. Ya, saya ingin menyampaikan bagaimana implementasi layanan keuangan elektronik ya atau digital pada KSP, KSPPS. Nah ini di regulasi kita ada di yang syariah menyebut keuangan elektronik, kalau yang di konven itu digital ya. Nah mungkin agak berbeda ya apa yang ingin kita sampaikan. Kalau tadi lebih menekankan bagaimana fintech yang diatur oleh OJK ya. Nah, Kementerian Koperasi ini memberikan kesempatan pada KSP ataupun KSPPS untuk melakukan transaksi keuangan simpan pinjam atau simpan pinjam pembiayaan syariah dengan memanfaatkan layanan teknologi digital ya atau elektronik. Nah, fintech ini kan sebenarnya inovasi layanan keuangan berbasis IT ya yang mengubah dari transaksi tatap muka ya menjadi transaksi yang tukar menukar data. Jadi kita menyadari bahwa saat ini layanan ini banyak dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan dan lembaga layanan yang sebelumnya non keuangan ya. Dan koperasi simpan pinjam ya itu sungguhnya sangat ya terbantu jika memang dia mampu mengelola kegiatan usahanya berbasis IT ini. Sehingga di Permen 02 untuk konvensional itu memberikan kesempatan ini, dan kemudian di Permen 11 2017 juga memberikan kesempatan ini. Tapi Kementerian Koperasi belum mengatur secara detail bagaimana pelaksanaan kegiatan usahanya. Yang kami asumsikan bahwa apa yang terjadi di konvensional, ya secara konvensional, itu bisa dilakukan secara elektronik. Nah, itu yang dasarnya. Nah, bagaimana sebenarnya kita melihat bahwa regulator di bidang fintech ini ada beberapa lembaga dan kementerian. Otoritas Jasa Keuangan ini terkait dengan perbankan dan lembaga pembiayaan ya. Kemenkop itu terhadap simpan pinjam dan simpan pinjam pembiayaan syariah, ya, sistem pembayaran oleh BI, teknologi oleh Kominfo, dan pengawasan transaksi oleh PPATK. Nah, perbedaan kita, Kemenkop itu kebijakannya adalah pengembangan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Ya. Jadi transaksi finansial teknologi yang terkait itu yang berada di kewenangan Kemenkop, dan nantinya terkait sistem dan lain-lain adalah di Keminfo. Jadi teman-teman yang melakukan itu kita menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, cuma saya tidak akan panjang di sini, ada beberapa karena waktunya pendek. Cuma kita melihat bahwa koperasi sangat berkepentingan untuk mengembangkan fintech ini untuk peningkatan layanan usaha, ya, pertumbuhan aset dan manfaat berkoperasi, juga peningkatan kesejahteraan anggota. Nah, pihak yang terlibat ya antara lain ada asosiasi sekunder. Nah, ini yang biasanya memfasilitasi bagaimana peningkatan SDM, kapasitas, sarana prasarana, kemudian penyedia layanan, karena sampai saat ini untuk
pengembangan fintech ini begitu besar biayanya, sehingga koperasi memang sampai saat ini banyak bekerja sama dengan penyedia layanan, kemudian pengguna layanan, UMKM anggota koperasi dan masyarakat. Khusus untuk masyarakat yang dimaksud bukan layanan utama, ya, layanan utama, karena koperasi, ya, kita sudah memberikan kesempatan juga bahwa mereka bisa menyelenggarakan layanan PBOB. Nah, PPOB ini kan bukan bagi bisnis utamanya, ya, simpan pinjam. Nah, ketika saat ini perbankan juga memperoleh, ya, pendapatan dari bukan bisnis utamanya, ya, kenapa koperasi tidak boleh? Kita sudah memberikan kesempatan, tapi khusus untuk disimpan pinjam itu layanannya adalah untuk anggota. Nah, ini di mana transformasi layanan koperasi, ya, mengarah pada modernisasi penghimpunan, penyaluran dan penggunaan dana dari, oleh, dan untuk anggota koperasi. Nah, kemudian perluasan layanannya. Nah, ini saya ngambil dari UC, ya. Koperasi memperluas layanan ini melalui kerjasama dengan penyedia layanan, salah satunya misalnya UC, ataupun nanti bekerjasama dengan perbankan, ya, atau lembaga pembiayaan. Nah, hal yang sebenarnya paling mendasar yang perlu dipahami juga bahwa ada perbedaan karakteristik dari penyediaan layanan fintech ini dari lembaga, ya. Kalau lembaga keuangan di luar koperasi simpan pinjam ada bank dan lembaga pembiayaan. Kemudian non keuangan ini kan penyedia fintech yang bukan lembaga keuangan. Kemudian koperasi simpan pinjam. Nah, model bisnis kalau perbankan ya cenderung terpusat. Kemudian yang kalau koperasi pasti terdistribusi, ya. Dia akan ketika fintech dikembangkan sebenarnya akan mendukung bagaimana pengembangan keuangan di daerah. Nah, cuman saya kayaknya skip ini. Yang paling penting nanti di slide selanjutnya, bahwa koperasi ini untuk fintech pada dasarnya adalah bagaimana mendukung daya saing, ya, daya saing bagi koperasi, ya, bersaing di bidang keuangan. Nah, ini sama. Nah, yang paling penting adalah untuk melihat arah kebijakan. Bagaimana arah kebijakan transaksi usaha simpan pinjam pembiayaan syariah yang kita maksud, ya. Jadi kemarin, ya, mungkin teman-teman di koperasi dikagetkan dengan pemberitaan tentang koperasi yang melakukan fintech ilegal atau kemarin bahasanya yang melakukan penyaluran lah, atau nyebutnya apa kemarin tuh, untuk transaksi ini. Nah, yang harus dipahami ini pertama kali adalah model bisnisnya, bahwa transaksi yang dilakukan oleh koperasi simpan pinjam atau simpan pinjam pembiayaan syariah adalah menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Ya. Kemudian layanannya ditujukan kepada anggota, calon anggota koperasi lain dan anggotanya. Nah, ini ada di undang-undang dan ada di PP 995, ya, Undang-Undang Koperasi. Nah, yang akhirnya maksud kita di Permen itu baru memberikan cantelan adalah keluarnya inovasi, bentuk inovasi fintech bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, ketika koperasi tadi di undang-undang mengatur bahwa
layanan usaha simpan pinjam itu kepada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya, maka sebenarnya peran nanti yang menyatukan kerjasama antar koperasi itu adalah sekunder. Nah, peran sekunder ini akan ke depan sebenarnya dengan pengembangan inovasi di bidang fintech itu sangat membantu ya bagi koperasi yang kecil-kecil yang mungkin biaya untuk penyelenggaraannya mahal ketika diadakan sendiri-sendiri, bisa melalui koperasi sekunder. Kemudian ke depan saat ini kan tidak ada register dan perizinan untuk tambahan bagi penyelenggaraan layanan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah basis digital ini. Kita melihat izinnya yang layanan konvensional itu sudah berlaku juga untuk dia ketika menyelenggarakan fintech. Nah, tapi ke depan mungkin kita akan meregister ataupun nanti untuk transaksi tertentu ya itu ada perizinannya. Nah, juga kewajiban dalam pelaporan dan pengawasan. Sebenarnya penggunaan fintech bagi koperasi ini kita mengharapkan semakin banyak koperasi yang melek teknologi yang akhirnya memudahkan regulator untuk menerima pelaporan dan melakukan pengawasan. Nah, hal yang paling mendasar sebenarnya ketika koperasi sudah mulai ya melek teknologi dan melakukan transaksi secara online adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan resiko. Karena resiko penyelenggaraan kegiatan usaha yang online ini akan lebih besar dibandingkan yang layanan konvensional yang tatap muka. Ya, sedikit mereka kesulitan akses atau apa, kejadiannya akan berbeda. Walaupun koperasi berbasis anggota ya tidak menutup kemungkinan kejadian-kejadian seperti di perbankan ya, kesulitan menarik uang, informasinya kemudian menyebabkan berbondong-bondong orang ke kantor pusatnya malah untuk menarik uang ya. Kemudian tadi sudah disampaikan juga sama Mas Bagus bahwa bagaimana koperasi mampu ya menjaga kerahasiaan dan prinsip mengenal pengguna jasa. Nah, ketentuan di Permen 06 2018 bahwa koperasi itu ya wajib juga mengenal pengguna jasa, dalam hal ini maksudnya adalah anggota. Ya. Tidak saja mengenal siapa orangnya, tapi juga mengetahui sumber dananya, dan mungkin nanti ketika besar juga mengetahui penggunaannya atau peralihannya kemana. Nah, juga kewajiban ini di PPATK ya adalah pelaporan dugaan pencucian uang dan pencegahan tindakan terorisme. Nah, ini juga sudah menjadi bagian dari regulasi yang ada di Kementerian Koperasi, dan ini kemungkinan sangat dibebankan atau wajib dilaksanakan untuk koperasi-koperasi yang nantinya menyelenggarakan transaksi elektronik yang semakin cepat ya. Ini Pak Pris izin 1 menit lagi Pak. Makasih. Ya. Nah, hal yang paling mendasar yang perlu dipahami sebenarnya bahwa kita sudah melakukan pembaruan ya, dalam arti kesempatan koperasi untuk melek teknologi dalam beberapa regulasi. Nah, ada perbandingan bahwa ketika kita melaksanakan usaha simpan pinjam secara digital, maka kita harus juga memahami regulasi di luar koperasi ya. Cuma yang ingin saya sampaikan juga bahwa ada perbedaan bagaimana tadi bahwa koperasi melakukan transaksi misalnya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending dalam makna di
sekarang itu adalah kegiatan usaha di OJK. Mungkin sebenarnya kalau model transaksinya bisa dilakukan di simpan pinjam. Nah, penamaannya mungkin ke depan misalnya ketika tidak bertabrakan bisa misalnya member to member. Nah, karena anggota untuk anggota ya. Di sini kalau tadi dibahas antara peer-to-peer lending itu kan pemilik uang, lembaga layanan, kemudian sama penerima atau peminjam. Di koperasi ini itu kan para pihak. Sungguhnya di koperasi ini dalam satu badan bedanya. Badannya adalah koperasi dan dia dalam satu wadah. Jadi selama memang dia melayani anggota, ini akan kemungkinan bisa sesuai dengan aturan. Jadi tidak perlu misalnya mengurus perizinan bisa di OJK ya. Kita memahami kenapa ini menjadi nantinya bagian yang akan kita lindungi ya, karena persyaratan bagi koperasi itu tidak memungkinkan terjadi ya untuk sampai ke situ, banyak yang di bawahnya. Kemudian skupnya di koperasi kan layanan kepada anggota, itu adalah bagaimana pengendalian risiko atau permasalahan itu ada di slide terakhir. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.